Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Maulida, NIM E 2018-2122 dari kelas Ekonomi Syariah 3 semester 4. Di sini saya akan membuat tanggapan terkait video di YouTube Pak Wadud mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konven dan Islam. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Jika terjadi inflasi, maka umumnya rupiah akan menurun. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan penyebab dan dari inflasi tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Itu ada 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang berdasarkan penyebab dan dari inflasi tersebut ada 2, yaitu domain inflation atau inflasi permintaan, atau cost inflation atau inflasi penawaran. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi tersebut. Ada 2 juga, yang pertama yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu sebab-sebab dari inflasi tersebut. Inflasi permintaan dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua yaitu inflasi penawaran. Inflasi penawaran di sini dapat terjadi penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu inflasi campuran. Inflasi campuran di sini yaitu mengandung dari inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Nah, di sini sering disebut dengan inflasi campuran atau mixed inflation. Yang keempat yaitu pembagian dari inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi yaitu yang pertama natural inflation. Inflasi ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn Al-Nakrizi, inflasi ini dilakukan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang selanjutnya yaitu human error inflation. Human error inflation yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua pajak yang berlebihan. Dan yang ketiga percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi untuk perhitungan. Yang kedua yaitu melemahkan masyarakat dan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak-dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Solusi yaitu ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan sosial, pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang. Demi mencapai harga stabilitas dan tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.